Hai, perkenalkan, namaku Arini. Usiaku baru menginjak 35 tahun. Usia yang kata orang adalah masa jaya bagi seorang wanita. Namun, di kampung kecil tempat aku tinggal, angka itu seolah hanya penanda berapa lama aku sudah mengabdi di balik kepulan asap dapur dan tumpukan cucian. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, dalam 5 tahun terakhir, aku sedang menyiapkan kopi untuk Mas Hendra. Kopinya, ucapku pelan sembari meletakkan cangkir porselen di atas meja kayu. Mas Hendra, laki-laki yang sudah menemaniku sejak aku lulus kuliah itu, bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Jari jempolnya sibuk mengusap layar, mungkin membalas chat grup kantor, atau sekadar melihat berita bola. Iya, jawabnya singkat tanpa intonasi. Aku memperhatikan suamiku. Wajahnya masih setampan saat pertama kali ia melamarku, namun binar di matanya sudah lama padam untukku. Kami tinggal di bawah atap yang sama, berbagi udara yang sama, tapi rasanya ada jarak ribuan kilometer yang memisahkan kami. Aku seperti perabot rumah tangga lainnya. Bagi dia, ada kalau dibutuhkan, tak terlihat kalau sudah tersedia. Mas pulang jam berapa nanti? Tanyaku lagi, mencoba membangun jembatan percakapan yang keropos. Jangan cerewet, Rin. Pekerjaanku banyak, sahutnya, mulai tidak sabar. Aku menghela napas, menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung lidah. Aku ingin memberitahunya bahwa bunga mawar di depan rumah sudah mekar, atau sekadar bilang kalau aku ingin kami jalan-jalan ke pasar malam akhir pekan ini. Tapi suara TV yang menyiarkan berita pagi tampaknya jauh lebih menarik baginya daripada suaraku. Aku melangkah ke jendela dapur, menatap ke arah pavilion kecil yang terletak tepat di sebelah rumah kami. Pavilion itu sudah kosong selama hampir 1 tahun, tapi kabarnya hari ini akan ada penghuni baru. Seorang guru yang ditugaskan mengajar di SD Impres kampung kami. Katanya, ia berasal dari kota besar. Aku tidak terlalu peduli, setidaknya sampai aku melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Seorang pria turun dengan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku. Ia tampak sangat berbeda dengan udara kampung ini yang terasa lambat dan tenang. Ia melepas kacamata hitamnya, lalu tanpa sengaja pandangan kami bertemu. Aku yang berdiri di balik jeruji jendela dapur merasa jantungku berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Bukan karena cinta, tapi karena tatapan pria itu. Ia tidak segera membuang muka. Ia justru tersenyum tipis dan mengangguk sopan ke arahku. "Rin, mana handuk bersih?" teriak Mas Hendra dari dalam rumah, membuyarkan lamunanku. "Iya, Mas," jawabku setengah berlari. Sebelum aku menjauh dari jendela, aku sempat melihat pria itu lagi. Ia sedang menurunkan beberapa dus buku dari bagasi mobilnya. Namanya Satya. Itu yang kudengar dari bisik-bisik tetangga kemarin. Dan entah kenapa, aku merasa hidupku yang tadinya hanya berwarna abu-abu mulai kedatangan warna yang tidak terduga. Siang itu, udara kampung terasa lebih gerah dari biasanya. Mas Hendra sudah berangkat ke kantornya di kecamatan sejak pagi tadi. Seperti biasa, tanpa kecupan di dahi, bahkan tanpa kata pamit yang jelas. Hanya suara motornya yang menderu menjauh, meninggalkan aku dengan tumpukan sepi yang sudah jadi makanan sehari-hari. Ibu mertuaku sempat menelepon tadi, mengingatkanku untuk menjadi tetangga yang baik. "Antarkan sesuatu untuk Pak Guru itu, Rin. Dia sendirian di sana. Pasti belum sempat masak," katanya. Sebenarnya aku agak ragu, namun naluri keramah tamahan orang kampung akhirnya menang. Aku menyeduh teh melati yang harum dan menata beberapa potong pisang goreng hangat di atas piring kecil. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju pavilion sebelah. Pintu pavilion itu terbuka lebar. Aku melihat tumpukan buku di mana-mana. Pria itu, Pak Satya, sedang sibuk memasang hiasan dinding berupa peta dunia. Peluhnya menetes di pelipis, memperlihatkan sisi maskulin yang selama ini jarang kulihat pada laki-laki di kampung ini. "Permisi, Pak Guru," suaraku sedikit bergetar. Ia menoleh, lalu segera turun dari tangga kecilnya. Senyumnya yang tadi pagi kulihat dari jauh, kini tampak berkali-kali lipat
lebih ramah saat jarak kami hanya 1 meter. Wah, jadi merepotkan begini, jawabnya dengan suara bariton yang lembut. Saya Arini, istri Mas Hendra yang tinggal di sebelah. Ini sekadar camilan sore, kataku sambil menyodorkan nampan. Ia menerima nampan itu, namun jemarinya sempat bersentuhan dengan jemariku secara tidak sengaja. Rasanya seperti ada aliran listrik kecil yang membuatku refleks menarik tangan. Ia tidak tampak merasa terganggu, malah menatapku dengan tatapan yang bagaimana ya menjelaskannya, seolah dia benar-benar melihatku, bukan hanya melihat orang yang mengantar makanan. Terima kasih banyak Mbak Arini. Saya Satya, panggil Satya saja. Jangan terlalu formal kalau di luar sekolah, ucapnya sambil terkekeh kecil. Ia kemudian mengajakku duduk sebentar di kursi rotan teras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang bertanya kepadaku, Mbak Arini aslinya orang sini? Atau apa yang biasanya dilakukan orang-orang di sini kalau sedang bosan? Pertanyaan sederhana, tapi bagiku itu mewah. Mas Hendra jarang bertanya apapun padaku, kecuali soal di mana letak kaos kakinya atau kenapa sayur asemnya kurang garam. Mbak Arini punya hobi membaca? Tanyanya saat melihatku melirik tumpukan bukunya. Dulu, sebelum menikah, sekarang waktunya habis untuk urusan rumah, jawabku jujur, sedikit malu. Satya terdiam sejenak, menatapku dengan binar simpati. Sayang sekali, buku itu jendela dunia Mbak. Kalau Mbak mau, silakan pinjam koleksi saya kapan saja. Aku tersenyum. Kali ini senyum tulus yang sudah lama tidak muncul. Saat aku berpamitan dan berjalan kembali ke rumahku sendiri, aku merasa langkahku sedikit lebih ringan. Namun, sesampainya di pintu rumah, aku melihat mobil Mas Hendra sudah terparkir. Ia pulang lebih awal. Di dalam, aku menemukannya sedang melempar tas kerja ke sembarang tempat sambil mengomel tentang AC yang kurang dingin. Perbedaan itu terasa begitu nyata. Di sebelah ada ketenangan dan penghargaan. Di sini ada tuntutan dan pengabaian. Aku menghela napas panjang, menatap piring kosong yang kubawa. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku punya rahasia kecil yang membuatku tersenyum sendirian. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih sibuk dari biasanya. Bukan sibuk karena obrolan hangat, melainkan sibuk karena Mas Hendra mondar-mandir memasukkan kemeja ke dalam koper besarnya. 2 minggu Rin, ada proyek pembangunan jembatan di kabupaten sebelah. Aku harus di sana terus, ucapnya tanpa menoleh padaku. Aku terdiam, mengaduk nasi goreng di piringku yang tiba-tiba terasa hambar. 2 minggu bukan waktu yang sebentar. Itu berarti 2 minggu aku akan sendirian di rumah besar ini, hanya ditemani suara cicak dan bayangan pohon mangga di halaman. Perlu aku siapkan bekal tambahan Mas? Tanyaku menawarkan diri. Enggak Kusa, di sana juga banyak rumah makan. Yang penting kamu jaga rumah. Jangan keluyuran gak jelas, sahutnya tegas. Nada bicaranya selalu terdengar seperti perintah daripada pesan cinta. Setelah Mas Hendra pergi dengan mobilnya yang menderu, rumah ini mendadak terasa sangat luas dan sunyi. Aku duduk di teras depan, memandangi aspal jalanan kampung yang mulai kering disengat matahari. Keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara pintu pavilion yang terbuka. Pak Satya keluar dengan seragam gurunya yang rapi. Kemeja putihnya tampak sangat bersih, kontras dengan kulitnya yang sawo matang. Loh, Mbak Arini? Mas Hendra berangkat kerja, sapanya ramah sambil merapikan tas kerjanya. Iya Pak Satya, Mas Hendra dinas keluar kota 2 minggu, jawabku sambil mencoba tersenyum senormal mungkin. Langkah Pak Satya terhenti. Ia tidak langsung berjalan menuju motornya. Ia justru mendekat ke arah pagar pembatas kami yang hanya setinggi pinggang. 2 minggu sendirian? Apa Mbak Arini tidak takut? Tanyanya dengan nada yang tulus, seolah ia benar-benar peduli pada keselamatanku. Sudah biasa Pak, tapi ya memang agak sepi kalau malam. Aku menunduk memainkan ujung dasterku. Pak Satya terdiam sebentar, lalu ia tersenyum menenangkan. Tenang saja, ada saya di sebelah. Kalau ada apa-apa, atau kalau tiba-tiba lampunya mati dan Mbak takut, panggil saja saya. Saya nggak akan kemana-mana. Kata-kata saya nggak akan kemana-mana.
Itu terdengar begitu manis di telingaku. Itu adalah kalimat yang ingin ku dengar dari Mas Hendra selama bertahun-tahun. Tapi justru meluncur dari bibir pria yang baru ku kenal 2 hari. Sore harinya, saat hujan turun rintik-rintik, aku sedang sibuk mengangkat jemuran. Angin kencang membuat salah satu dasterku terbang ke halaman pavilion. Pak Satya. Aku baru saja hendak memanjat pagar kecil itu ketika sebuah tangan sudah lebih dulu memungutnya. Pak Satya berdiri di sana, memegang pakaianku yang basah. Rambutnya sedikit agak kekokon karena angin. Dan entah kenapa, pemandangan itu membuat dadaku berdesir. "Ini punya Mbak Arini?" tanyanya pelan. Iya, maaf Pak Satya." Tertiup angin, aku merasa wajahku memanas. Ia melangkah mendekat ke pagar, menyerahkan pakaian itu. Namun, ia tidak segera melepaskannya. Selama beberapa detik, kami sama-sama memegang kain basah itu. Matanya menatapku lekat. Sebuah tatapan yang dalam, penuh rasa ingin tahu, dan entah kenapa, terasa begitu hangat. "Jangan terlalu lelah Mbak Arini. Wajahmu kelihatan pucat," ucapnya lembut sebelum akhirnya melepaskan kain itu dan kembali masuk ke rumahnya. Aku berdiri mematung di tengah hujan yang mulai menderas. Hatiku yang tadinya kering kerontang, tiba-tiba merasa seperti tanah yang baru saja disiram air, segar, tapi juga mencemaskan. Karena aku tahu, hujan ini bisa saja berubah menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Malam pertama tanpa Mas Hendra biasanya terasa mencekam. Suara gesekan daun bambu di belakang rumah seringkali membuatku menarik selimut hingga ke telinga. Namun, malam ini berbeda. Ada lampu kuning yang masih menyala terang di pavilion sebelah, memberikan rasa aman yang anehnya lebih menenangkan daripada keberadaan suamiku sendiri. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu samping. Aku mengintip dari balik tirai. Pak Satya berdiri di sana, membawa sebuah buku tebal dan sebuah kantong plastik kecil. Aku membuka pintu sedikit. Aroma parfum maskulin yang segar, campuran kayu dan jeruk, langsung menyeruak masuk. "Mbak Arini, maaf mengganggu malam-malam," ucapnya dengan nada menyesal. "Tadi saya ke pasar kaget di depan. Saya lihat ada martabak manis kesukaan orang-orang sini. Saya pikir Mbak mungkin belum makan malam." Aku terpaku. Martabak manis. Hal sederhana yang sudah lama tidak pernah diberikan Mas Hendra, karena dia selalu bilang, "Beli sendiri, kan punya uang." "Ya ampun, Pak Satya, repot-repot sekali." "Terima kasih banyak," jawabku canggung. "Dan ini," ia menyodorkan buku tebal tadi. Katanya, "Mbak suka baca. Ini novel tentang seorang wanita yang menemukan keberaniannya kembali. Saya rasa Mbak akan suka." Aku menerima buku itu. Jari kami bersentuhan lagi, kali ini lebih lama. Aku tidak langsung menarik tanganku, dan dia pun tidak buru-buru melepaskannya. Di bawah lampu teras yang remang-remang, aku bisa melihat ada kekaguman di matanya yang dalam itu. "Kenapa Pak Satya baik sekali sama saya?" tanyaku. Suara saya hampir berbisik. Satya tersenyum tipis, senyum yang terasa tulus hingga ke matanya. "Karena saya rasa Mbak Arini adalah orang yang terlalu berharga untuk dibiarkan merasa sendirian." Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Kalimat itu begitu sederhana, tapi menghantam telak bagian hatiku yang paling kosong. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang istirahat tengah, sambil mengunyah martabak pemberiannya dan membaca lembar demi lembar novel itu. Di setiap baris kalimatnya, aku seolah mendengar suara Satya yang membacakannya untukku. Keesokan harinya, Satya semakin berani menunjukkan perhatiannya. Saat aku sedang menyapu halaman yang penuh daun kering, dia muncul membawa 2 botol minuman dingin. "Istirahat dulu Mbak, mataharinya lagi galak," ujarnya sambil menyodorkan botol yang berembun. Kami duduk di bangku semen di bawah pohon mangga. Area yang cukup terbuka sehingga tetangga tidak akan curiga, tapi cukup dekat untuk kami bicara dengan suara rendah. Kami mengobrol tentang banyak hal, tentang mimpinya memajukan pendidikan di desa, dan tentang mimpiku yang terkubur
sejak menikah. Mbak Arini punya suara yang bagus saat bicara tentang impian. Jangan biarkan suara itu hilang hanya karena rutinitas dapur, katanya pelan. Aku menatapnya, dan tepat pada saat itu, seorang tetangga, Bu RT, lewat sambil melirik tajam ke arah kami. Aku langsung berdiri dengan gugup, merapikan dasterku. Saya masuk dulu Pak Satya. Pamitku terburu-buru. Di dalam rumah, aku bersandar di balik pintu yang tertutup. Napasku memburu. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu tatapan Pak Satya itu tidak biasa. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa menjadi seorang wanita lagi, bukan sekadar mesin pengurus rumah tangga. Bahaya itu terasa manis, dan aku mulai takut bahwa aku tidak ingin dia berhenti menatapku seperti itu. Di kampung ini, dinding seolah punya telinga dan pohon punya mata. Kabar tentang Pak Guru yang sering terlihat berbincang denganku di bawah pohon mangga mulai terbang dari satu lisan ke lisan lain. Aku bisa merasakannya saat pergi ke warung Bu Siti pagi ini. Suasana yang biasanya riuh tiba-tiba senyap saat aku datang. Arini, tumben jam segini baru belanja? Keasyikan ngobrol sama tetangga baru ya, celetuk Bu RT sambil melirik ibu-ibu lain. Aku hanya tersenyum kaku, mencoba tetap tenang meski hatiku mencelos. Enggak Bu, kebetulan aja tadi lagi nyapu halaman. Oh elah, nyapu halaman apa nyapu hati? Hoti low, Rin. Suami jauh itu ujiannya berat. Timpal yang lain sambil tertawa kecil yang terdengar menyindir. Aku pulang dengan perasaan tidak karuan. Kata-kata mereka seperti duri yang tersangkut di tenggorokan. Sesampainya di rumah, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Mas Hendra. Rin, uang belanja sudah ku transfer. Jangan bodoh. Oh ya, kata orang rumah sebelah ada penghuni baru ya. Kamu jangan terlalu dekat, nanti jadi omongan orang. Tanganku gemetar. Mas Hendra bahkan tidak bertanya apakah aku sudah makan atau bagaimana kabarku sendirian di rumah. Tapi dia sudah lebih dulu memperingatanku karena laporan orang lain. Rasanya sesak. Aku merasa seperti burung di dalam sangkar yang meski pintunya terbuka, matanya terus diawasi. Sore harinya, hujan turun deras sekali. Listrik di kampung tiba-tiba padam. Rumahku gelap gulita. Aku mencoba mencari lilin di dapur, tapi kakiku tidak sengaja menyenggol meja hingga aku hampir jatuh. Mbak Arini, Mbak, baik saja? Suara itu terdengar dari luar. Itu Satya. Dia berdiri di depan pintu samping dengan sebuah senter besar di tangannya. Wah, saya tidak apa-apa Pak Satya. Cuma kaget lampunya mati, jawabku sambil membuka pintu. Cahaya senter itu menyinari wajahku, lalu ia arahkan ke lantai agar aku bisa melihat jalan. Tunggu sebentar, jangan bergerak. Saya ada lampu cadangan yang pakai baterai. Tak lama kemudian, ia kembali dan meletakkan sebuah lampu darurat di meja ruang tamu. Cahaya putihnya yang lembut seketika mengusir kegelapan. Satya tidak langsung pergi. Ia berdiri di ambang pintu. Air hujan membasahi sedikit bahu kemejanya. Mbak Arini gemetaran, tanyanya lembut, hanya sedikit kaget. Dustaku, padahal aku gemetar karena takut akan gosip, takut akan Mas Hendra, dan takut pada perasaanku sendiri. Satya melangkah satu tindak masuk ke dalam rumah. Jarak kami kini cukup dekat dalam keremangan. Mbak Arini, jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Mereka tidak tahu apa yang Mbak rasakan di rumah ini. Aku menatapnya. Bagaimana dia bisa tahu? Tapi ini kampung Pak Satya. Nama baik itu segalanya. Nama baik tidak ada gunanya jika hatimu mati hari ini. Ucapnya tanpa embel-embel Mbak untuk pertama kalinya. Suaranya rendah, tulus, dan penuh penekanan. Di dalam rumah yang gelap dan sunyi itu, kata-katanya terasa seperti pelukan yang sudah lama aku dambakan. Untuk sesaat, aku lupa kalau aku adalah seorang istri. Aku lupa kalau dia adalah seorang guru baru. Yang ada hanyalah dua orang manusia yang saling memahami dalam kesunyian. Namun, di tengah momen itu, sebuah mobil melintas di depan rumah dan cahayanya
menembus kaca jendela, menyadarkanku kembali pada kenyataan. Bapak, sebaiknya kembali ke sana. Kalau ada yang lihat Bapak di sini malam-malam. Saya mengerti. Potongnya cepat. Iya, tersenyum, sedih. Selamat malam Arini. Tidurlah. Lampunya akan menyala sampai pagi. Saat dia pergi, aku duduk di kursi sambil memandangi lampu pemberiannya. Cahaya itu begitu terang, namun bayang-bayang ketakutan di kepalaku terasa jauh lebih gelap. Hari-hari setelah lampu padam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak terucap di antara aku dan Satya, namun berdenyut kuat setiap kali kami berpapasan. Aku mencoba menjaga jarak, tapi Satya punya cara halus untuk tetap hadir di hariku. Pagi itu, aku menemukan sebuah buku diletakkan di atas meja teras rumahku. Di atasnya ada setangkai bunga melati yang masih segar. Aku tahu itu dari dia. Saat aku membuka halaman tengah buku itu, sebuah kertas kecil terselip di sana. Tulisan tangannya rapi, tegas, namun terasa sangat lembut. Untuk Arini, saya melihatmu melamun di jendela tadi pagi. Jika dunia di luar terasa terlalu bising dengan suara orang lain, carilah ketenangan di dalam kata-kata. Kamu tidak sendirian. Jantungku berdebar tak keruan. Aku segera melipat kertas itu dan menyembunyikannya di balik saku dasterku. Seolah-olah kertas itu adalah bongkahan emas yang bisa hilang kapan saja. Sore harinya, aku memberanikan diri. Saat kulihat dia sedang duduk di teras pavilionnya, sambil mengoreksi tugas murid-muridnya, aku mendekat ke pagar. Pak Satya, bukunya sudah saya terima. Terima kasih, ucapku pelan, memastikan tidak ada tetangga yang sedang menguping. Satya mendongak, lalu meletakkan penanya. Ia berjalan mendekat ke pagar, melipat tangannya di atas kayu pembatas. Suka? Ceritanya? Suka. Tapi, Bapak, jangan kirim surat lagi. Berbahaya kalau sampai Mas Hendra pulang dan menemukannya. Bisikku penuh kekhawatiran. Satya menatapku dalam. Apa kamu selalu hidup dalam ketakutan seperti ini hari ini? Takut pada suami, takut pada tetangga, takut pada apa yang kamu rasakan sendiri? Pertanyaan itu menamparku. Aku terdiam, menatap ujung kakiku. Ini hidup yang aku punya, Pak Satya. Aku tidak punya pilihan lain. Pilihan itu selalu ada Arini. Terkadang kita hanya terlalu takut untuk sekadar menoleh ke arah pintu yang terbuka. Sahutnya lembut. Tiba-tiba, suara klakson motor mengejutkan kami. Bu Siti, si tukang warung, lewat dengan motor bebeknya. Ia melambatkan laju motornya, menatap kami berdua dengan tatapan penuh selidik. Aku langsung berpura-pura sedang memetik daun kering dari tanaman di dekat pagar. Malamnya, Mas Hendra menelepon lewat panggilan video. Hatiku bergemuruh hebat, merasa sangat bersalah. Kamu kok dandan terus sekarang? Pakai lipstik segala di rumah? Tanya Mas Hendra curiga saat melihat wajahku di layar ponsel. Enggak Mas, ini sisa kondangan tadi siang di tempat saudara. Jawabku berbohong. Padahal, aku memakainya hanya karena tahu Satya akan sering melihatku dari balik jendela. Ingat ya, jangan macam-macam. Aku kerja keras di sini buat kamu. Jangan bikin aku malu di kampung. Pesannya sebelum mematikan sambungan secara sepihak. Aku meletakkan ponsel dengan tangan lemas. Kata-kata kerja keras selalu jadi senjatanya untuk membungkamku. Ia merasa dengan memberi uang, ia sudah memberikan segalanya. Ia tidak tahu bahwa hatiku kelaparan akan perhatian. Aku berjalan ke jendela, melihat ke pavilion sebelah. Satya sedang berdiri di terasnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Seolah tahu aku sedang memperhatikannya, ia menoleh ke arah jendelaku dan mengangguk pelan. Di detik itu, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Aku mulai lebih merindukan pria di sebelah rumahku daripada suamiku yang sedang bekerja di luar sana. Konflik di dalam batinku sudah mencapai titik di mana aku tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Tepat di hari ke-10, suara deru mobil yang sangat ku kenal berhenti di depan rumah. Mas Hendra pulang lebih cepat dari jadwal semula. Centangku menselos, bukan karena rindu yang membuncah, melainkan karena rasa cemas yang mendadak menyerang.
Aku segera keluar untuk menyambutnya. Mas Hendra turun dari mobil dengan wajah yang tampak sangat lelah dan gusar. Mas, kok nggak kasih kabar kalau mau pulang hari ini? Tanyaku sambil mencoba mengambil tas kerjanya. HP Kumati. Lagi pula, ini kan rumahku. Terserah aku mau pulang kapan. Jawabnya ketus. Ia bahkan tidak menatap mataku. Saat kami berjalan masuk, langkah Mas Hendra terhenti. Ia melihat ke arah pavilion sebelah. Di sana, Pak Satya kebetulan sedang menyiram tanaman. Mata mereka bertemu. Satya mengangguk sopan. Namun Mas Hendra hanya membalas dengan tatapan dingin yang tajam sebelum menyeretku masuk ke dalam rumah. Jadi, itu guru baru yang diomongkan orang-orang? Tanya Mas Hendra setelah pintu tertutup. Kenapa dia menatapmu seperti itu tadi? Maksud Mas apa? Dia cuma menyapa. Jawabku dengan suara yang aku usahakan agar tetap stabil. Jangan bohong hari ini. Aku dengar dari ibu. Katanya kalian sering ngobrol di halaman. Kamu itu istri orang? Punya malu sedikit? Ben, suaranya menggelegar di ruang tamu yang sempit itu. Aku terdiam. Mataku mulai berkaca-kaca. Selama 10 hari ini, Satya memperlakukanku seperti manusia. Sementara suamiku baru pulang saja, sudah melempar tuduhan. Malam harinya, suasana di dalam rumah terasa sangat mencekam. Mas Hendra duduk di ruang istirahat sambil menonton TV dengan volume keras. Sementara aku hanya bisa terdiam di dapur. Tiba-tiba, lampu pavilion sebelah menyala, bayangannya jatuh di lantai dapurku melalui celah jendela. Aku merasa sangat sesak. Aku butuh udara segar. Diam-diam, aku keluar lewat pintu belakang, menuju halaman samping yang gelap, hanya untuk sekadar mengambil napas. Arini, suara bisikan lembut itu membuatku terlonjak. Satya berdiri di balik pagar pembatas. Ia pasti mendengar keributan tadi. Pak, Satya, tolong jangan sekarang. Mas Hendra ada di dalam. Bisikku panik. Aku tahu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku mendengar suara bentakan tadi. Suaranya terdengar sangat khawatir. Tangannya memegang pinggiran pagar, seolah ingin melompat untuk melindungiku. Aku tidak apa-apa. Tolong masuklah, kataku dengan air mata yang mulai menetes. Arin, kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ucap Satya lagi. Kali ini, tangannya terjulur. Nyaris menyentuh jemariku yang gemetar di atas pagar. Kamu wanita yang lembut, Arini. Kamu berhak bahagia. Tepat saat itu, lampu teras belakang menyala terang. Arini, sedang apa kamu di situ? Suara Mas Hendra menggelegar dari arah pintu belakang. Aku membik. Satya tidak mundur. Ia tetap berdiri di sana dengan wajah tenang, namun waspada. Mas Hendra berjalan cepat ke arah kami dengan wajah merah padam karena amarah. Klimaks yang kutakutkan akhirnya terjadi. Rahasia yang selama ini kusimpan di balik debar jantungku kini terpampang nyata di bawah sorotan lampu teras. Dunia seolah berhenti berputar saat Mas Hendra berdiri tepat di depanku. Napasnya memburu, matanya menatapku dan Pak Satya bergantian dengan penuh kemarahan yang meluap. Hebat ya kamu, Rin. Suami pulang copek-copek, kamu malah asyik berduaan di gelap-gelapan sama laki-laki ini. Suara Mas Hendra meninggi, membuat beberapa lampu tetangga mulai menyala karena penasaran. Mas, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Pak Satya cuman bertanya. Jawabku terbata. Air mataku sudah tak terbendung lagi. Bertanya apa? Sampai harus bisik-bisik di pagar belakang? Mas Hendra beralih menatap Satya. Dan Anda, Pak Guru yang terhormat, begini cara Anda mengajar di kampung kami? Menggoda istri orang di jam istirahat Anda? Pak Satya menarik napas panjang. Ia tetap tenang, tidak terpancing emosi, yang justru membuat Mas Hendra semakin meradang. Mas Hendra, saya rasa ada kesalahpahaman di sini, ucap Satya dengan suara baritonnya yang stabil. Saya hanya memastikan istri Anda baik-baik saja. Seorang istri tidak seharusnya gemetar ketakutan saat suaminya pulang. Kalimat Satya seperti bensin yang menyambar api. Mas Hendra tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Oh alah, jadi sekarang kamu mau jadi pahlawan? Kamu gak tahu apa-apa soal rumah tangga kami. Masuk, Arini, masuk. Sekarang. Mas Hendra menarik lenganku dengan kasar, bukan kekerasan fisik,
yang menyakiti kulit. Tapi cara dia menyeretku membuat harga diriku hancur, berkeping-keping di depan Satya. Tunggu, suara Satya kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih tegas. Mas Hendra, Anda bisa memaksa dia masuk ke rumah, tapi Anda tidak bisa memaksa hatinya untuk tetap tinggal jika Anda terus memperlakukannya seperti pajangan tanpa perasaan. Mas Hendra berhenti melangkah. Ia berbalik, menatap Satya dengan kebencian mendalam. Jangan sekali-kali kamu bicara soal hati istriku. Dia istriku, sah secara hukum dan agama. Kamu cuma orang asing yang kebetulan lewat. Mas Hendra menarikku masuk ke dalam rumah dan membanting pintu belakang dengan keras. Di dalam ruang istirahat tengah, sunyi mendadak terasa mencekam. Mas Hendra mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Mulai besok, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Semua aksesmu ke orang itu akan kututup, ancamnya. Aku terduduk di lantai, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah kampung yang tadi sore masih hangat. Di dalam sini, aku merasa seperti sedang tenggelam. Aku tahu, setelah malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Bayangan Satya yang menatapku dengan penuh perlindungan di bawah sorotan lampu teras tadi terus berputar di kepalaku. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa hatiku memang sudah tidak berada di rumah ini lagi. Hatiku tertinggal di balik pagar bambu itu. Sejak malam itu, rumahku berubah menjadi penjara yang sunyi. Mas Hendra benar-benar menjalankan ancamannya. Ia membawa kunci pagar, dan setiap kali ia berangkat ke kantor, semua pintu harus dikunci dari dalam. Bahkan, untuk ke pasar pun, aku harus menunggu dia pulang dan mengantarku. Dengan pengawasan ketat, aku merasa seperti tanaman yang diletakkan di ruang gelap. Perlahan layu, karena tidak pernah lagi melihat sinar matahari. Kenapa diam saja? Masih memikirkan guru itu? Tanya Mas Hendra sore itu saat melihatku melamun di depan TV yang mati. Aku tidak menjawab. Lidahku terasa keluh. Bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa bicara dengannya sudah tidak ada gunanya lagi. Apapun yang kukatakan akan dianggap salah. Dia sudah diurus oleh orang-orang desa. Rin, sebentar lagi juga dia akan didepak dari sini. Orang seperti itu tidak pantas mengajar anak-anak kita. Lanjutnya dengan nada puas sambil menyeruput kopinya. Jantungku berdegup kencang. Diurus? Maksud Mas apa? Suaraku akhirnya keluar, parau dan bergetar. Ya, aku dan beberapa warga sudah melapor ke kepala sekolah. Bilang kalau dia punya perilaku tidak sopan dengan istri orang. Biar dia tahu rasa. Jawabnya enteng, tanpa rasa bersalah. Aku merasa duniaku runtuh. Satya, pria yang hanya ingin memberiku semangat dan rasa dihargai, kini terancam kehilangan pekerjaannya. Karena nasib burukku yang memilikinya sebagai tetangga malamnya. Saat Mas Hendra sudah terlelap di sampingku meski kami tidur dengan jarak yang sangat lebar, aku bangun diam-diam. Aku berjalan menuju jendela dapur yang menghadap ke pavilion. Keadaan di sebelah gelap gulita. Hanya ada satu lampu kecil di teras yang menyala. Aku melihat bayangan seseorang sedang mengepak barang di dalam sana. Hati ini perih sekali. Rasanya seperti diremas-remas. Satya sedang bersiap pergi. Tiba-tiba, aku melihat sebuah tangan menempel di kaca jendela dari arah luar pavilion. Satya ada di sana, di balik kegelapan halaman. Seolah ia tahu aku sedang mengintip dari balik tirai rumahku. Aku memberanikan diri membuka sedikit celah jendela. Pak, Satya, bisikku sangat pelan. Nyaris hilang tertiup angin malam. Arini, suaranya terdengar berat, namun tetap tenang. Saya akan pergi besok pagi. Saya sudah mengurus surat pindah saya sendiri sebelum mereka sempat memecat saya. Maafkan aku, ini semua karena aku. Air mataku jatuh di ambang jendela. Jangan minta maaf. Kamu tidak salah. Terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menyadari apa yang benar-benar berharga, ucapnya. Arini, saya tidak bisa membawamu pergi sekarang, karena itu akan menghancurkan namamu. Tapi
Ingat ini, jangan biarkan siapapun mematikan cahayamu. Kamu terlalu cantik untuk hidup dalam kegelapan. Satya meletakkan sesuatu di celah jendela yang terbuka sedikit. Itu sebuah kunci kecil dan secari kertas. Alamat. Itu kunci rumah lama milik ibu saya di kota. Alamatnya ada di sana. Jika suatu hari nanti kamu merasa dinding rumah ini sudah terlalu menghimpitmu sampai kamu tidak bisa bernapas, pergilah ke sana. Mulailah hidupmu sendiri, bukan demi saya tapi demi kamu. Setelah itu, ia menghilang dalam kegelapan malam. Aku memegang kunci kecil itu dengan tangan gemetar. Di dalam rumah yang pengap ini, kunci itu terasa seperti satu-satunya oksigen yang tersisa untukku. Pagi itu, kampung masih diselimuti kabut tipis. Suasana sangat sunyi. Hanya terdengar suara ayam berkokok di kejauhan. Aku berdiri di balik tirai jendela kamar, menyaksikan pemandangan yang mematahkan hatiku. Sebuah mobil bak terbuka kecil terparkir di depan pavilion sebelah. Pak Satya sedang memasukkan dus-dus bukunya ke sana. Wajahnya tampak tenang, namun ada guratan kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia pergi bukan karena kalah, tapi karena ia tahu kehadirannya hanya akan membuat posisiku semakin sulit di ruang tamu. Mas Hendra masih mendengkur di atas sofa dengan TV yang menyala tanpa suara. Botol air mineral dan sisa camilan berserakan di meja. Aku menatap laki-laki yang telah menjadi suamiku selama 5 tahun itu. Tidak ada lagi benci, yang tersisa hanya rasa hambar yang luar biasa. Aku menyadari satu hal, Mas Hendra mencintaiku seperti dia mencintai motor atau ponselnya, sebuah barang milik yang harus dijaga agar tidak diambil orang. Tapi tidak pernah benar-benar diajak bicara. Aku berjalan ke dapur, mengambil tas belanja kain yang biasa ku bawa ke pasar. Namun, kali ini isinya bukan sayuran. Aku memasukkan beberapa potong pakaian ijazah asliku dan kunci kecil pemberian Satya semalam. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu belakang. Mau kemana kamu sepagi ini? Suara berat Mas Hendra mengejutkanku dari arah ruang tengah. Ia berdiri di sana, mengucek matanya yang merah. Aku berbalik, mencoba mengatur napas. Mau ke warung Bu Siti. Stok berasa habis. Jawabku setenang mungkin. Mas Hendra melirik tas kainku dengan curiga. Jangan lama-lama dan jangan koba-koba. Menoleh ke sebelah. Orang itu sudah mau pergi. Biar dia hilang selamanya dari kampung ini. Aku hanya mengangguk pelan. Aku melangkah keluar, melewati pagar bambu yang selama ini membatasi duniaku. Di jalan setapak, langkahku terhenti tepat di depan mobil bak Pak Satya. Satya yang sedang mengikat tali di bak mobil menoleh. Kami berdiri berhadapan untuk terakhir kalinya di tanah kampung ini. Jarak kami hanya 2 meter, tapi rasanya seperti ada jurang yang sangat dalam. Arini, bisiknya, hati-hati di jalan. Pak Guru, kataku dengan suara yang hampir tidak keluar. Satya menatap tas kain yang kupeluk erat. Matanya seolah bertanya, apakah kamu ikut? Namun, dia tidak mengucapkannya. Dia menghormati kedaulatanku sebagai wanita. Dunia ini luas, Arini. Jangan terpaku pada satu pintu yang tertutup, ucapnya sambil tersenyum tipis. Ia masuk ke dalam mobil dan perlahan kendaraan itu mulai bergerak menjauh, meninggalkan debu tipis di jalanan kampung. Aku tidak mengikuti mobil itu. Aku berjalan ke arah yang berlawanan, menuju stasiun bus di ujung desa. Aku tahu, jika aku pergi bersama Satya sekarang, orang akan selalu berkata, aku hanyalah wanita yang lari dengan lelaki lain. Aku ingin pergi untuk diriku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Sebelum aku pantas untuk dicintai lagi oleh siapapun, langkahku semakin cepat. Setiap langkah terasa seperti membuang beban berat yang selama ini kupikul di pundak. Aku tidak tahu apa yang menantiku di kota nanti, tapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa benar-benar hidup. Aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan Mas Hendra yang mungkin sebentar lagi akan terbangun dan bingung mencari sarapannya. Aku meninggalkan Arini yang penakut dan mulai menjemput Arini yang baru,
3 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan gerbang kampung itu. Tanpa menoleh ke belakang, kota ini besar, bising, dan sangat berbeda dengan keheningan desa yang biasanya menghimpit. Namun, di sini, aku merasa bisa bernapas, lega tanpa takut ada mata tetangga yang selalu menghakimi setiap gerak-gerikku. Aku tidak langsung menuju alamat yang diberikan Satya. Aku memilih untuk tinggal di sebuah indekos kecil khusus wanita di dekat pusat perkantoran. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa hari ini bukan sekadar pajangan dapur. Berbekal ijazah lama dan keberanian yang tersisa, aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko buku besar. Pekerjaan yang mungkin sederhana bagi orang lain, tapi bagiku ini adalah kemenangan besar. Suatu sore, setelah menerima gaji pertamaku, aku duduk di sebuah taman kota. Aku memandangi kunci kecil pemberian Satya yang selalu kusimpan di saku tas. Aku merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi masa laluku. Aku mengeluarkan ponsel lamaku yang selama ini kubatikan. Begitu menyala, ratusan pesan dari Mas Hendra masuk. Awalnya penuh kemarahan dan ancaman, lalu berubah menjadi permohonan maaf. Dan terakhir, dia sudah mengurus proses perpisahan kami di pengadilan agama melalui pengacara. Aku menarik napas panjang. Tidak ada rasa benci yang tersisa, hanya rasa lega karena rantai itu akhirnya terlepas. Minggu depannya, aku memberanikan diri mendatangi alamat yang ada di kertas itu. Sebuah rumah tua dengan cat putih yang bersih dan halaman penuh bunga krisan. Sengget, seolah rumah itu sudah menungguku. Sejak lama, aku mencoba memasukkan kunci itu ke lubangnya. Klik, pintunya terbuka. Di dalam rumah itu rapi dan hangat. Di atas meja ruang tamu, ada sebuah vas bunga kosong dan sebuah buku catatan kecil. Aku membukanya, dan di halaman pertama tertulis, "Rumah ini selalu terbuka untukmu. Entah kamu datang sebagai orang yang butuh tempat bernaung, atau sebagai wanita yang sudah menemukan dunianya kembali. Aku tidak pernah memaksamu untuk tinggal, tapi aku akan selalu ada jika kamu ingin berbagi cerita." Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku merasa sangat dihargai. Satya tidak menungguku seperti seorang penculik yang menanti mangsa. Dia menungguku sebagai seorang sahabat yang memberi ruang untukku tumbuh. Tiba-tiba, suara pagar depan berbunyi. Aku menoleh lewat jendela. Seorang pria dengan kemeja flanel yang lengannya digulung sedang memarkir motornya. Ia tampak lebih segar, namun sorot matanya masih sama dalam dan menenangkan. Ia tertegun melihat pintu rumahnya terbuka. Langkahnya terhenti di ambang pintu saat melihatku berdiri di sana. Kami terdiam selama beberapa saat. Hanya suara detak jam dinding yang menemani kesunyian itu. "Kamu datang hari ini?" Suaranya rendah, bergetar karena rasa tidak percaya. Aku tersenyum. Senyum paling lepas yang pernah kupunya. Aku tidak datang untuk bersembunyi, Satya. Aku datang karena aku sudah siap untuk berjalan di sampingmu, bukan di belakangmu. Satya tidak mendekat dengan terburu-buru. Ia hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Di ambang pintu itu, aku menyadari bahwa cinta yang sehat tidak pernah mengurung, melainkan membebaskan. 1 tahun kemudian, aku sedang menata beberapa buku baru di rak toko buku kecil yang kini ku kelola bersama Satya. Toko ini tidak besar, tapi aromanya selalu menenangkan campuran wangi kertas baru dan kopi hangat yang diseduh di pojok ruangan. Hidupku sekarang jauh dari kata mewah, tapi jauh lebih kaya daripada saat aku masih tinggal di rumah besar Mas Hendra. Setiap pagi, aku tidak lagi bangun dengan rasa cemas akan kesalahan apa yang mungkin ku buat hari itu. Aku bangun karena aku punya tujuan. "Rin, ada kiriman surat buat kamu," panggil Satya dari balik meja kasir. Aku mendekat dan melihat sebuah amplop coklat. Itu surat resmi dari pengadilan agama. Aku membukanya perlahan. Di sana tertulis jelas bahwa proses perpisahanku dengan Mas Hendra sudah selesai sepenuhnya. Aku kini benar-benar bebas secara hukum dan secara batin.
Ada secarik kertas kecil terselip di dalam amplop itu. Tulisan tangan Mas Hendra. Arini, maafkan aku untuk 5 tahun yang sia-sia. Aku melihat fotomu di media sosial. Kamu terlihat jauh lebih bahagia sekarang. Kamu benar. Rumah kita dulu memang terlalu sunyi untuk wanita sepertimu. Semoga kamu menemukan apa yang tidak bisa kuberikan. Aku melipat surat itu dengan tenang. Tidak ada sesak. Tidak ada. Aku sudah memaafkannya. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Satya berjalan mendekat. Ia berdiri di sampingku tanpa harus menyentuhku. Namun kehadirannya terasa seperti pelukan yang hangat. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku menatapnya. Pria ini tidak pernah menuntutku menjadi apapun. Ia mendukungku saat aku ingin mengambil kursus manajemen. Ia mendengarkan saat aku bercerita tentang mimpi-mimpiku. Dan ia selalu menatapku seolah aku adalah hal paling berharga di dunia ini. Aku baik-baik saja. Sangat baik, jawabku sambil tersenyum. Sore itu, kami duduk di teras toko saat matahari mulai terbenam, menyemburkan warna oranye yang cantik di langit kota. Aku teringat masa-masa di kampung dulu, saat aku hanya bisa menatap langit dari balik jeruji jendela dapur. Satya, panggilku pelan. Iya, terima kasih, sudah tidak pernah menyerah padaku. Bahkan saat aku sendiri hampir menyerah pada diriku sendiri. Satya menoleh, matanya berbinar terkena cahaya senja. Aku tidak pernah menyerah padamu, Arini. Aku hanya menunggu waktu sampai kamu sadar seberapa kuatnya kamu. Karena cinta yang benar itu bukan tentang siapa yang memiliki siapa, tapi tentang siapa yang membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Di jalanan depan toko, orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Namun di sini, di pojok kecil dunia ini, aku akhirnya menemukan apa yang kucari selama ini. Aku bukan lagi istri yang terlupakan. Aku bukan lagi wanita yang takut pada tatapan tetangga. Aku adalah Arini, seorang wanita yang berani memilih jalannya sendiri. Dan bab baru dalam hidupku baru saja dimulai, tamat.